Bab 471. Qian Jianzong dan pembangkit tenaga listrik aula gelap lainnya melihat ke belakang Chen Ye, sedikit linglung. Kekuatan pertama di Hong Kong. Hati master aula ini terlalu besar. Tapi mereka tidak berpikir itu tidak mungkin, bagaimanapun juga, kekuatan Master Hall ada di sini. Jika Dark Hall benar-benar menjadi kekuatan nomor satu di Xianjiang, maka hal seperti hari ini tidak akan pernah terjadi lagi. Semua orang saling memandang dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, sepertinya semua orang berpikiran sama. Ritz-Carlton, Hong Kong. Ketika Chen Ye kembali ke kamar hotel, Wei Ying tidak ditemukan di ruang tamu. Tepat ketika dia akan mencarinya, dia mendengar suara percikan air dari kamar mandi. Tidak hanya itu, Mbak Merah Muda juga tertinggal di sofa. Sangat ambigu. Dia melirik kamar mandi tanpa sadar, ekspresinya sedikit membeku. Karena kamar mandi hotel adalah kaca buram, sosok bergelombang Wei Ying dapat terlihat samar-samar. Intinya Wei Ying tidak memakai apapun sekarang. Meskipun kurvanya tidak begitu jelas, itu masih membuat orang berpikir. Untuk menghindari bahaya, Chen Ye baru saja akan turun dari hotel untuk melihat, retak. Pintu kamar mandi terbuka. Saya melihat sepasang kaki batu giok melangkah keluar, diikuti oleh paha yang ramping dan adil. Bahu mutiara yang bulat dan halus terekspos, dan tubuhnya sangat indah dan timbul-timbul, ombak besar yang bergejolak ditampilkan tanpa pamrih, dua lengan ramping dan putih seperti teratai terbuka, yang secara alami menggantung di pinggang kecil seperti ular air. Rambut panjang basah, miring ke bawah seperti air terjun, jatuh tepat di bahu yang sedikit dicukur. Tetesan air jatuh. Itu menggetarkan jiwa di mana-mana. Wei Ying langsung keluar dari kamar mandi. Dia meneriakkan Xiaoku di mulutnya dan sepertinya dalam suasana hati yang baik. Agaknya untuk mengeluarkan handuk, dia menunjukkan tangannya dan hendak menyeka tetesan air di tubuhnya ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan gelap. Dia memutar lehernya dengan kaku, dan di detik berikutnya, matanya bertemu. Seluruh ruangan tampak terdiam. Wei Ying menahan napas, dan jejak Hongxia naik ke lehernya dan kemudian pipinya. Setelah beberapa detik, Wei Ying sepenuhnya bereaksi dan dengan cepat menutupi dadanya dengan handuk. Tapi dada tersumbat, tapi tubuh bagian bawah masih tidak memakai apa-apa. Chen Ye, kamu belum berbalik? Ini pertama kalinya Wei Ying mengekspos tubuhnya secara terus terang. Kuncinya harus dilihat oleh Chen Ye. Bagaimana dia akan bertemu seseorang di masa depan? Dia berpikir bahwa Chen Ye akan kembali sangat terlambat. Siapa yang mengira bahwa dia akan kembali dalam waktu 1 jam? Aku tahu aku tidak akan mandi. Chen Ye hanya bereaksi ketika dia mendengar suara Wei Ying, berbalik, dan telepon berdering. Dia hanya bisa membalikkan punggungnya, mundur ke sudut mati ruang tamu, dan menjawab telepon dengan malu. Wei Ying menghela napas dan menyeka tubuhnya dengan cepat. Setelah kering, dia menutupi dadanya dan datang ke ruang tamu untuk mengambil pakaiannya. Wajahnya semakin merah dan merah, seolah-olah bisa meneteskan darah. Dia mengintip Chen Ye beberapa kali dari sudut matanya, tetapi menemukan bahwa Chen Ye tidak mengintip. Tapi dia tidak tahu kenapa, tapi dia berharap Chen Ye mengintip. Jika Chen Ye mengintip, setidaknya itu menunjukkan bahwa sosoknya menarik. Pada saat ini, Chen Ye, tentu saja, tidak tahu apa yang dipikirkan Wei Ying. Dia menerima telepon dari Bao Xinhe. Di telepon, Bao Xinhe sudah bertemu dengan leluhur keluarga Bao, dan dia bahkan setuju untuk bertemu di kedai teh Kowon di Xianjiang pada jam 8 malam ini. Kali ini, Guardians of China berkumpul di Xianjiang, yang menunjukkan betapa seriusnya situasinya. Setelah menutup telepon, mata Chen Ye jatuh pada Wei Ying yang sedang berpakaian. Wei Ying menggigit bibir merahnya, pipinya memerah, dan dia menatap Chen Ye dengan malu-malu. Itu, tepat ketika Chen Ye hendak berbicara, Wei Ying memimpin dan berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, tidak ada yang terjadi barusan, kan? Juga, Chen Ye, aku sedikit lapar sekarang, bawa aku makan sesuatu." Wei Ying mengganti topik pembicaraan dan berkata bahwa dia bisa merasakan wajahnya masih panas. Oke, kebetulan ada restoran berputar di lantai bawah, ayo makan sedikit. Pada saat yang sama, Gang Dosan. Di depan Fang Zhenye ada seorang pria berjubah berlutut. Apa yang perlu kamu selidiki? Fang Zhenye bertanya, menyeka pedang. Pria berjubah itu menyerahkan tablet di tangannya. Tuan Fang, tolong lihat. Fang Zhenye melirik tablet dan mendengus, saya tidak suka barang modern semacam ini, Anda bisa mengatakannya secara langsung. Pria berjubah itu terkejut sesaat, lalu berkata dengan senyum minta maaf, ya, Tuan Fang, anak yang Anda minta saya perhatikan meninggalkan ibu kota pagi ini. Fang Zhenye berhenti dan memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Anak ini masih berpikir untuk melarikan diri.
Bahkan jika dia melarikan diri ke luar negeri, aku masih bisa menangkapnya. Hanya orang sombong yang bisa melakukan ini dengan pengecut. Tuan Fang, kamu salah paham, anak itu tidak melarikan diri, tapi... Jika kamu ragu lagi, aku akan membunuhmu secara langsung. Kata Fang Zhenye dengan marah. Mendengar ini, pria berjubah itu tidak berani mengambil napas, dan berkata dengan cepat, Tuan Fang, menurut berita terbaru, anak itu datang ke Xiangjiang dengan jet pribadi, artinya, dia berada di dekat Gunung Jiangdao. Mendengar kalimat ini, mata Fang Zhenye sedikit menyipit. Jika dia tidak pergi sendiri, dia datang ke Xiangjiang untuk mati. Apakah kamu tahu di mana anak ini? Juga, apakah ada tuan atau orang tua di sekitar anak ini untuk menemaninya? Inilah yang paling dikhawatirkan Fang Zhenye. Tidak mungkin bagi Chen Ye untuk menguasai kultivasi yang kuat tanpa alasan, dan pasti ada sekte yang kuat di belakangnya. Satu-satunya ketakutannya adalah orang di balik tembakan Chen Ye ini. Jika Chen Ye membawa orang-orang dari sekte kali ini, dia harus memikirkan tindakan pencegahan lainnya. Pria berjubah menggelengkan kepalanya, informasi spesifik belum diperoleh, saya mengirim seseorang untuk menyelidiki, adapun yang lain, putra ini benar-benar ditemani, tetapi menurut penyelidikan, dia adalah gadis cantik tanpa latar belakang seni bela diri, sebagai guru bahasa Inggris magang di Universitas Normal Beijing. Mendengar kalimat ini, Fang Zhenye memiliki senyum main-main di mulutnya. Sepertinya Chen Ye ingin menjadi hantu romantis, hehe, karena dia tidak bisa menunggu terlalu lama, maka Fang Zhenye akan memenuhinya. Kamu mengambil murid Jiang Daoshan. Di sana. Turun gunung, hubungkan dengan Departemen Kepolisian Xiangjiang dan berbagai pasukan, dan biarkan angin padam. Siapapun yang mengambil kepala Chen Ye bisa mendapatkan perlindungan dari Jiang Daoshan. Suaka ini berlaku selamanya. Saya ingin melihat berapa lama anak ini bisa bertahan. Mata pria berjubah itu menyipit sampai ekstrim. Grandmaster ini telah menghasilkan banyak uang. Gunung Jiangdao adalah gunung suci Hong Kong, dan juga merupakan kepercayaan banyak orang lokal. Suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Orang biasa tidak boleh mendaki, apalagi berani mendaki. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya takut dengan gunung Jiangdao ini. Dikatakan bahwa keluarga Li telah tumbuh dari keluarga kecil menjadi negara kaya dan saingan karena bayangan Jiang Daoshan di belakangnya. Sekarang Master Fang menggunakan perisai, itu pasti akan meledakkan seluruh Xiangjiang. Pasukan dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya harus mengambil kepala Chen Ye sebagai tugas utama mereka. Seluruh Xiangjiang membunuh seorang anak? Hanya gila. Bahkan jika anak itu tidak mati, dia pasti tidak akan tenang. Bab 472. Pukul 8 malam, angin sejuk. Kedai teh Kowon. Segera, Bao Xinhe, yang telah menjaga pintu, melihat mereka berdua, berjalan dengan penuh semangat, dan mengulurkan tangannya, Tuan Ye, Anda akhirnya di sini. Leluhur dan teman-temannya minum di dalam. Sudah lama. Kami baru saja tiba. Kedai teh ini dibuka oleh seorang teman saya, dan rasanya benar-benar otentik. Baik. Bao Xinhe membawa Chen Ye ke dalam kotak. Saya melihat dua orang abadi duduk di dalam kotak. Salah satunya agak mirip dengan Bao Xinhe, seharusnya leluhur keluarga Bao, Bao Peimin. Adapun yang lain, dilihat dari aura halus, itu juga harus menjadi salah satu penjaga. Begitu Chen Ye mengambil langkah, dia merasa bahwa dua mata diarahkan padanya, tidak hanya itu, tetapi kekuatan paksaan yang kuat menyapu. Senyum main-main muncul di sudut mulut kedua lelaki tua itu. Mereka sangat ingin tahu tentang Chen Ye. Saya bertanya-tanya mengapa Chen Ye hanya seorang pemuda berusia 20-an, mengapa dia bisa membunuh seorang penjaga yang berdiri di atas? Chen Ye merasa bahwa dua gunung raksasa menekan bahunya, dan kekuatan 10.000 jin, jika itu adalah orang biasa, akan berubah menjadi kabut darah di tempat. Dia mendengus dingin, bahunya bergetar, dan naga darah di tubuhnya melonjak. Roh jahat yang sangat kuat tampaknya membentuk bilah tajam, tanpa ampun menebas ke arah paksaan di bahu itu. Boom! Kotak di belakang Chen Ye hancur. Mata kedua lelaki tua itu menyusut hingga ekstrim, dan mereka menarik paksaan mereka. Benar saja, seorang pahlawan keluar dari seorang anak laki-laki, duduklah. Wei Ying juga mengikuti. Saat dia hendak duduk, penjaga lain berkata, tunggu, ayo keluar. Ekspresi Wei Ying membeku, dan dia secara alami tahu bahwa kedua lelaki tua itu berbicara tentang dirinya sendiri, dia baru saja akan berdiri dan pergi, tetapi Chen Ye meraih tangannya. Dia temanku. Jika dia pemalas yang menunggu, aku tidak perlu tinggal di sini. Wei Ying, duduklah. Chen Ye berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Wei Ying melirik mereka berdua dan duduk dengan patuh. Bao Peimin, leluhur keluarga Bao, tidak keberatan, tetapi wali lainnya terlihat sedikit jelek.
Dia mendengar bahwa Chen Ye sangat arogan dan menganggapnya berlebihan, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Bao Xinhe memutarnya di dalam, dan kemudian berkata kepada Bao Peimin, "Leluhur, kali ini kamu meminta Chen Ye untuk datang, seharusnya tidak hanya untuk minum teh." Bao Peimin mengangguk dan berkata kepada Chen Ye, "Selama ini, saya telah belajar tentang apa yang terjadi. Meskipun konflik tidak diprovokasi oleh Anda, itu adalah kesalahan Anda untuk membunuh wali. Anda dapat terluka parah. Dia, tetapi tidak boleh terbunuh. Apa yang seharusnya tidak Anda miliki adalah bahwa 3 murid Fang Zhenye bahkan dipenggal kepalanya. Fang Zhenye sekarang menyebut nama Anda dan akan mengadili Anda dalam pertemuan meja bundar. Kali ini, hanya ada 19 wali kami, yang berarti tidak mungkin untuk mengikat suara. Saya meminta beberapa wali untuk pendapat mereka kali ini, dan itu sangat tidak menguntungkan bagi Anda. Setidaknya sebagian besar wali yang mengerti masalahnya berencana untuk menekanmu. Jika bukan karena hubungan kuatmu dengan Xinhe, aku mungkin akan terguncang juga." Chen Ye memikirkan sesuatu, dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Aku hanya ingin tahu, dengan kekuatan Fang Zhenye, mengapa dia tidak mengambil inisiatif untuk membunuhku, tetapi malah mengadakan pertemuan meja bundar. Bahkan 18 dari kalian yang tersisa harus menjadi digunakan? Bukankah ini lebih merepotkan?" Bao Peimin membelai janggutnya dan berkata dengan ringan, "Fang Zhenye tidak hanya tidak bodoh, tetapi juga sangat pintar. Satu-satunya keuntunganmu adalah latar belakang yang misterius. Kamu menghilang selama 5 tahun, dan tidak ada tempat untuk dilacak. Apa yang dia takutkan bukanlah Anda adalah kekuatan di belakang Anda. Kali ini, gunakan kekuatan semua penjaga. Bahkan jika terjadi kesalahan, kekuatan di belakangmu tidak bisa mengatakan apa-apa, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk meminta pertanggungjawabannya kepada Fang Zhenye. Jika aku jadi kamu, aku akan mengirim sinyal yang kuat untuk memberitahu semua orang bahwa ada kekuatan besar di belakangmu. Kekuatan ini pasti cukup untuk membuat Fang Zhenye takut. Sejak itu, masalah ini bisa berakhir dengan baik." "Jadi, apakah ada kekuatan seperti itu di belakangmu?" Bao Peimin menatap Chen Ye dengan mata menyala, yang juga merupakan tujuan dari perjalanannya. Dia tidak akan menunjukkan kasih sayang kepada Chen Ye tanpa alasan, apalagi mengantre karena kata-kata dari anak-anak keluarga Bao. Jika Chen Ye benar-benar memiliki kekuatan besar di belakangnya, maka dia mencari peluang. Selama dia menangkap garis ini, seni bela dirinya bisa melangkah lebih jauh di sepanjang jalan. Dari penyelidikannya, dia mengetahui bahwa Chen Ye memiliki keterampilan dan latihan bela diri yang kuat. Hanya ada 2 kemungkinan, apakah Chen Ye mendapat warisan secara tidak sengaja, atau ada master di belakang Chen Ye. Menurut informasi yang diungkapkan dalam kata-kata Bao Xinhe, orang di belakang Chen Ye kemungkinan besar berasal dari Kunlun Su. Kedua lelaki tua dan bahkan Bao Xinhe menatap Chen Ye, menunggu untuk mengungkapkan rahasianya, tetapi tiba-tiba, Chen Ye mengangkat bahu, "Maaf, saya sendirian." Secara alami, dia tidak akan mengatakan bahwa ada ratusan kekuatan besar yang berdiri di belakangnya, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Belum lagi reputasi Kunlun Su yang lama, lelaki tua itu terbiasa bersembunyi dari dunia dan tidak suka diganggu. Adapun penghakiman wali, itu akan datang, dia tidak takut. Menurut kata-kata Wan Dao Jianzun sebelum dia pergi, dia seharusnya hampir kembali. Bahkan jika Wan Dao Jianzun tidak kembali, ada beberapa batu nisan di pemakaman reinkarnasi yang sudah termotivasi. Jika Fang Zhenye atau para penjaga itu ingin menjatuhkannya, mereka harus menimbang diri mereka sendiri terlebih dahulu. Mendengar jawaban ini, wali lain berdiri dan berkata tanpa basa-basi, "Chen Ye, sebaiknya kamu memikirkan satu hal, kami menyelamatkanmu. Bisakah orang yang kesepian memasuki perbatasan perpisahan dan reuni dalam waktu 5 tahun? Chen Ye sengaja menyembunyikannya, di matanya, dia mempermainkan mereka." Bao Peimin menghela nafas, dia sebenarnya sudah menebak hasilnya sejak lama, tetapi dia masih berkata, "Chen Ye, kamu tidak perlu mengatakannya, setiap prajurit memiliki rahasianya sendiri, aku masih akan mengungkapkan keluar bahwa ada sesuatu di belakangmu." Kembali. Informasi dari sekte yang kuat setidaknya dapat membingungkan beberapa orang. Awalnya saya ingin membantu Anda, tetapi sekarang tampaknya kami berlebihan, dan kemudian terserah Anda. Juga, saya akan memilih menentang meja bundar, jadi itu saja, Anda pergi dulu. Xinhe, sampai jumpa. Nada bicara Bao Peimin tidak diragukan lagi, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, dan dia harus memiliki hubungan yang baik. Pada saat ini, seorang pria parubaya bergegas masuk dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga wali lain. Detik berikutnya, senyum dingin muncul di sudut mulut penjaga.